Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Truth Seminar. Setelah masa pandemi ini kita semua vakum beberapa saat. Kali ini kita mengangkat satu tema yang sangat penting, yaitu surga dan neraka gempar. Ternyata pernah gempar, saudara. Untuk itu, mari kita siapkan hati, pikiran, mari kita konsentrasi supaya mengerti kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami mau belajar kebenaran akan hidup setelah kematian, yaitu tentang surga dan neraka. Dan ternyata surga dan neraka pernah gempar. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bicara soal surga dan neraka, artinya bicara soal kehidupan setelah kematian. Pada umumnya, keadaan setelah kematian itu dianggap sebagai misteri. Gelap, tidak jelas. Itulah sebabnya banyak orang yang takut kalau bicara soal kematian. Padahal itu adalah fakta. Demikian juga orang takut kalau bicara soal neraka. Tidak nyaman kalau diajak bicara soal neraka atau surga. Selain tidak mengerti, mungkin tidak siap juga. Seolah-olah kehidupan di balik kubur itu berbau mistis, horor, tabu atau pamali untuk dibicarakan. Manusia itu takut untuk hal-hal yang belum dimengertinya sebenarnya. Ada sesuatu yang gelap. Bahkan di zaman postmodern seperti sekarang ini, kita masih menjumpai loh di mana-mana terjadi praktek takhayul. Manusia takut dengan angka 13, dengan angka 4, dengan Jumat Kliwon, dengan apa lagi? Ada banyak takhayul yang masih ditakuti. Hari gini masih takut dengan takhayul. Bayangkan Bapak Ibu. Rupanya kemajuan teknologi, kemajuan budaya tidak mengubah pengertian seseorang akan takhayul. Mereka tetap takut. Itu sebabnya kalau kita ada di lift suatu gedung, aneh. Pencetannya itu, tombolnya itu 1, 2, 3, 4A, 3A, 5, 6. Nanti sampai 13 hilang lagi 13-nya. Mereka pikir dengan menghilangkan angka itu lalu mereka bisa hilang dari kemalangan. Hilang dari ketidakmujuran. Padahal angka-angka itu tidak mengandung arti apapun. Ya. Sebenarnya dalam dunia posmo ini praktek-praktek seperti itu masih menjamur. Kita bisa menjumpai para pemanggil arwah hari ini. Kita bisa menjumpai paranormal, dukun, dan sebagainya. Hal-hal mistis. Dan itu nyata. Guna-guna itu nyata, bukannya dongeng. Ya, sebenarnya masalah di dunia yang ada di balik kematian itu dijelaskan di Alkitab. Banyak orang tidak belajar Alkitab dengan utuh, dengan benar. Sebenarnya semua ada di Alkitab. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang Alkitab katakan. Sebab itulah kebenaran. Sebab itulah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Baik di dunia yang nyata ini, fisik, maupun di dunia roh, atau bahkan di surga nanti, atau neraka. Ada banyak pertanyaan, kemana roh orang mati itu pergi? Bagaimana dengan surga, bagaimana dengan neraka? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Kita akan mulai dengan zamannya Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama, semua orang yang mati, rohnya menuju ke dunia orang mati. Dunia orang mati ini tentu saja adalah dunia roh. Sebab ketika seseorang mati, tubuh fisiknya akan hancur menjadi debu, menjadi tanah, kembali ke tanah. Tetapi rohnya pergi ke dunia orang mati. Ini cerita Perjanjian Lama ya. Jadi dunia roh, dunia orang mati itu bukan dunia fisik. Perhatikan baik-baik. Dunia roh bukan dunia fisik. Di dalam teks asli Alkitab, Ibrani, itu dipakai kata Sheol. Dunia orang mati. Disebut juga dengan alam maut. Disebut juga dengan Sheol. Sheol, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang mati di zaman Perjanjian Lama, rohnya pergi ke dunia orang mati, ke alam maut, atau yang dalam teks asli Alkitab disebut Sheol. Ini adalah dunia roh. Karena orang mati rohnya yang pergi ke sana, bukan fisiknya. Harus dimengerti dengan benar, ya. Ini yang pertama perlu kita mengerti baik-baik. Di dalam Yesaya 5 ayat 14, ya. Coba kita baca Yesaya 5 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem. Segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 14 ini menyebut adanya dunia orang mati. Nah ini dunia orang mati, Bapak Ibu. Sheol. Ya. Di kitab Mazmur 139 ayat 8, Mazmur pasalnya yang ke-139, ayatnya yang ke-8, di situ juga dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana, Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, dunia orang mati, Sheol. King James Version, terjemahan bahasa Inggris King James. Ya. Di dalam King James Version, Sheol ini diterjemahkan sebagai hell atau neraka. Seolah-olah kalau orang mati rohnya langsung ke neraka. Ini terjemahan King James Version. Untung King James ini direvisi karena ini tidak tepat. Di dalam New King James Version, NKJV ya, New King James Version, kata Sheol ini tidak diterjemahkan, tetap dipakai kata Sheol. Mengapa demikian? Karena rupanya penerjemahnya sadar bahwa itu bukan neraka, tapi dunia orang mati, Sheol. Ya, demikian juga terjemahan-terjemahan yang lain tidak menerjemahkan kata Sheol. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir dunia orang mati itu adalah neraka. Itu adalah dunia roh, di mana roh orang mati pergi ke sana. Menunggu
Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, yaitu adanya kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan tubuh atau daging. Ya. Nah, ini penting. Jadi jangan asal membaca Alkitab terjemahan lalu diambil apa adanya. Harus diperiksa. Harus diperiksa kebenarannya. Nah, sebenarnya Sheol memang bukan neraka. Sheol ya Sheol. Jadi kalau mau diterjemahkan dunia roh, di mana roh orang mati tinggal di sana sementara, bisa juga. Ya. Nah, Sheol ini tempat yang tidak nyaman. Sheol ini tempat yang tidak nyaman. Ya. Tapi di zaman Perjanjian Lama itu ada perkecualian. Tidak semua roh orang mati pergi ke Sheol. Rupanya tidak semua. Ya, coba kita lihat. Kita baca dulu nasnya, ayatnya. Contohnya ini. Rupanya ada perkecualian. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Rupanya Henokh tidak mengalami kematian. Tubuhnya tidak sempat mati. Jadi rohnya tidak pergi ke Sheol, ke dunia orang mati, ke dunia roh. Tidak. Tapi diangkat oleh Allah hidup-hidup. Inilah Henokh. Yang lain kasusnya dicatat di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba mereka di sini adalah Elia dan Elisa. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Elia dan Elisa sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba ada kereta berapi dengan kuda berapi dari langit membawa Elia hidup-hidup. Jadi Elia tidak sempat mati yang rohnya lalu pergi ke Sheol. Tidak. Tubuhnya juga tidak sempat jadi debu tanah. Tidak pernah mati. Ia dibawa kemana? Ia dibawa ke surga dalam teks bahasa Indonesia. Tapi dalam teks Ibrani, ia dibawa ke Samayim. Langit. Diterjemahkan surga juga boleh. Tapi jangan pernah membayangkan surga itu dunia roh. Elia hidup-hidup di bawah ke langit, ke surga. Artinya dalam keadaan hidup, fisik, dunia fisik. Bukannya Elia dibawa ke langit lalu dibunuh di langit, dimatikan, diambil rohnya ke surga. Bukan. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya. Nah, demikian juga kita melihat kelak di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus mati, bangkit, baru berangkat ke surga. Bukan rohnya yang ke surga. Tapi tubuh dan rohnya dan seluruhnya kembali ke surga. Jadi surga itu bukan dunia roh. Nah, nanti dulu kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada satu kasus khusus di Alkitab. Ulangan. Pasalnya yang ke-34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Musa ditulis di dalam kitab Kejadian ini mati, saudara. Artinya apa? Tubuhnya mati. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi di dalam Lukas 9 ayat 30. Coba kita baca, Lukas 9 ayat 30. Mana Lukas? Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, berbicara dengan Yesus. Yaitu Musa dan Elia di gunung. Nah, menjadi pertanyaan, kalau Musa tampil bersama Elia, padahal Elia tidak mati, berarti Musa juga tidak mati harusnya.
Nah, satu-satunya kemungkinan, kita bisa baca dulu Yudas pasal 9, ayat 9. Kalau kitab Yudas kan hanya terdiri dari satu pasal itu Bapak Ibu. Makanya tidak disebut Yudas 1 ayat 9, langsung saja Yudas 9. Itu artinya Yudas 1 ayat 9 karena hanya terdiri dari satu pasal, ya. Oke, saya bacakan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, mengenai tubuh Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mikael saja tidak berani menghakimi iblis dalam teks ini. Kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Artinya iblis ini tidak main-main. Ia berkas makhluk surgawi yang memberontak. Nah, kenapa tubuh Musa diperebutkan? Iblis menginginkan Musa mati terus. Sehingga rohnya harus pergi ke Sheol, dunia orang mati. Tetapi rupanya keputusan Tuhan lain. Bahwa Musa, meskipun ia sempat mati, ia dibangkitkan lebih dahulu, meskipun tidak tertulis dalam teks Alkitab. Tapi kita bisa mengerti bahwa Musa tampil bersama Elia tidak pernah mati. Tentu itu fisik, karena tubuh Yesus pun fisik. Ya, jadi Musa juga fisik. Elia juga fisik. Jadi Musa dibangkitkan, mengalami perkecualian juga. Tidak masuk ke dalam Sheol. Kesimpulan ini boleh diambil demikian karena memang Alkitab menyatakan demikian. Apa yang tersirat di Alkitab kita harus mengerti. Jangan cuman berdasarkan apa yang tersurat. Kita harus mengerti apa yang tersirat dengan benar. Sebab seluruh teks Alkitab itu ada yang harafiah atau literal, ada yang figuratif, kiasan, perumpamaan, dan seterusnya. Kita harus bisa membedakannya. Jadi Musa rohnya tidak ada di Sheol juga. Oke. Kemungkinan besar kalau Bapak Ibu ragu-ragu, ini kemungkinan besar memang Musa itu dibangkitkan lebih dulu. Sehingga sama dengan Henok dan Elia, yaitu hidup. Buktinya tampil bersama Tuhan Yesus di gunung bersama dengan Elia, Musa dan Elia. Ya, baik. Karena Henok dan Elia tidak mati, maka timbul pertanyaan. Jadi kemana sebenarnya Henok diangkat Tuhan? Kemana Elia bersama kereta berapi dan kuda berapi itu menuju ke langit? Kemana itu? Pertanyaan bukan? Alkitab tidak menulis dalam hal ini, tapi tentu saja mereka tidak dimatikan. Mereka hidup. Hidup itu artinya ada fisiknya, ada rohnya. Ya. Nah, kemungkinan besar lagi tubuh Elia dan tubuh Henok digantikan dengan tubuh kemuliaan. Karena dibawa ke langit tidak mati. Karena kalau tubuh biasa begini dibawa ke langit, begitu sampai ke ruang angkasa yang hampa udara pasti mati. Selain dingin tidak ada oksigen. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi mereka pasti dibawa ke suatu tempat yang fisik. Di mana kita tidak tahu. Itu jawabannya. Tapi mereka tidak dimatikan lagi. Nah, jadi kalau kita mau buat ringkasannya ya Bapak Ibu, begini gambarnya. Di zaman Perjanjian Lama, semua roh orang mati semua orang yang mati rohnya menuju ke
Sheol. Apa itu? Dunia orang mati. Yang menuju ke sini apa? Rohnya, bukan tubuhnya. Artinya apa? Artinya ini adalah dunia roh. Yang disebut alam maut atau dunia orang mati. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Lalu ada perkecualian. Henok, Elia, dan Musa. Dibawa langsung kemana? Kita tidak tahu. Tapi pastinya ini adalah fisik karena tidak dimatikan lebih dulu. Kalau kita belajar Alkitab harus jujur. Ya. Oke, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini adalah tempat fisik. Semua roh orang mati itu adalah termasuk orang-orang saleh perjanjian lama. Adam, Hawa, Abraham, dan lain-lain. Semuanya masuk ke Sheol atau dunia orang mati. Termasuk orang-orang saleh di PL, di zaman perjanjian lama. Prinsip ini harus dimengerti lebih dulu. Sebelum kita bicara neraka, surga, ada kegemparan di sana, ada apa gerangan? Ya, ini harus mengerti lebih dulu. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi, di zaman perjanjian lama, semua roh orang mati menuju ke Sheol atau dunia orang mati atau alam maut yang merupakan dunia roh, termasuk roh orang-orang saleh perjanjian lama. Ya, ada di sana. Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, semuanya. Mengapa demikian? Karena belum ada kebangkitan. Jadi masih ada roh. Yang ada roh bentuknya. Maka dia ada di dunia roh. Kita sudah tahu kecuali kecuali Henok, Elia dan Musa. Tidak ke sana. Lalu mengapa orang saleh dan orang fasik dijadikan satu ada di Sheol? Di dunia orang mati? Menjadi pertanyaan juga. Tidak ditulis di Alkitab mengapa demikian. Tetapi kita bisa mengerti. Orang saleh tentu saja ada di tempat yang berbeda meskipun ada di Sheol. Tidak dicampur jadi satu. Itu kemungkinan besar. Bapak Ibu kalau tidak ada di Alkitab ya sudah bisa dilupakan. Tapi kalau kita mengerti kebenaran kita tahu. Bagaimanapun orang saleh tempatnya tentu berbeda di dunia orang mati. Ya. Tapi itu kemungkinan besar. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, bicara soal dunia orang mati di perjanjian lama seperti ini. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Setiap orang yang mati di perjanjian lama, keinginannya hanya aku mau bersama nenek moyangku. Maksudnya apa? Tulang-tulangnya dikuburkan bersama nenek moyangnya. Hanya begitu. Masalah surga belum jelas. Masalah neraka juga belum jelas di zaman perjanjian lama. Ya. Nah, dunia perjanjian lama sedang menunggu Mesias sebenarnya. Jadi sebenarnya sejak Adam jatuh dalam dosa, Allah berfirman di Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelion, proto-evangelium, Injil yang pertama, kabar baik yang pertama, keturunanmu akan meremukkan kepala si iblis, si ular ini. Artinya apa? Akan lahir juru selamat dari keturunan Hawa. Tepatnya dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi perjanjian lama menuntun kita silsilahnya kepada Sang Mesias. Nah, barulah ketika
Sang Juru Selamat itu turun ke bumi. Saya membayangkan ya, Bapak Ibu kalau tidak percaya ya tidak apa-apa sih. Surga tentu gempar. Karena yang Maha Tinggi, Anak Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus, bersedia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Wah, itu tentu gempar. Wah, manusia dibela sedemikian hebat oleh Tuhan. Coba kita baca Mazmur 8 ayat 4. Mazmur pasal 8 ayatnya yang keempat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya? Bumi ini kan debu di dalam tata surya, apalagi di dalam galaksi, apalagi di dalam langit jagat raya ini, samayim. Nothing bumi itu. Debu saja lebih besar. Hampir tidak ada. Manusia lebih-lebih lagi debu dalam debu. Tapi kok Tuhan memperhatikannya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Elohim. Kalau Elohim nggak mau diterjemahkan Allah, hampir sama seperti makhluk surgawi Elohim. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Rupanya Bapa kita di surga sangat menghargai ciptaannya, manusia. Sangat mengasihi. Oleh karena itu, di zaman perjanjian lama yang tidak ada harapan ini, kecuali menantikan Sang Mesias. Di zamannya Maleaki, 400 tahun kosong, tidak ada nabi, tidak ada firman Tuhan. Sepi dunia. Lalu terjadilah itu. Surga tentu gempar. Allah Bapa melepaskan anaknya untuk mati bagi dunia. Dan itu menyedihkan Allah Bapa sebenarnya dengan berat hati. Tapi itu harus dilakukan. Mengapa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah di sini tentu Allah Bapa. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Makanya Bapak Ibu, Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang meskipun ia anak Allah, ya, dalam natur Allah, tapi ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Yang harus dipertahankan. Artinya ia dengan rela melepaskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 menegaskan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan di sini dipakai kata ekenosen dalam teks asli Alkitab. Akar katanya kenoo. Artinya adalah to empty, mengosongkan. To destroy,
menghancurkan. Kenapa Tuhan harus mengosongkan dirinya? Ya, supaya menjadi manusia. Jadi Tuhan bukan pura-pura mengosongkan diri, pura-pura jadi manusia. Manusia sih, tapi sebenarnya juga tetap Allah yang tidak mengosongkan diri. Bukan, jangan ngarang-ngarang. Ia mengosongkan diri, kata teks Alkitab. Ia tetap Allah, Pak. Ia apanya yang Allah? Ia mengosongkan diri. Kalau kita mengerti konteksnya, maka Allah menjelma jadi manusia. Tuhan, anak Allah yang Maha Tinggi, menjelma menjadi manusia. Bedanya dengan manusia lain, kalau ini rohnya, roh anak Allah yang Maha Tinggi, roh Yesus, yang masuk ke rahim Maria, dan oleh Roh Kudus memiliki tubuh, menjadi janin, menjadi manusia biasa. Tetapi tentu rohnya bukan roh manusia, tapi roh anak Allah yang Maha Tinggi, roh Kristus. Ya. Di dalam Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Kalau baca Alkitab tidak boleh pilih-pilih ayat. Bapak Ibu baca ayat ini, Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ia memang harus disamakan dengan semua manusia agar bisa menggantikan tempat manusia, agar bisa menjadi juru selamat, menggantikan tempat manusia. Kalau manusia yang berdosa harus digantikan dengan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus mengosongkan diri menjadi manusia. Buktinya apa kosong? Ketika bayi Yesus lahir, bayi ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia harus belajar dari nol. Belajar Taurat sebagaimana anak Yahudi belajar menjadi anak Taurat. Sehingga di umur ke-12 ia tahu bahwa ia harus ada di rumah bapaknya. Itu bukan otomatis. Itu hasil belajar dan kisah yang disampaikan oleh mamanya tentu saja. Tentu Maria cerita kepada Yesus. Dulu malaikat datang, Roh Kudus yang menaungi rahim Maria. Ya. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Hal ini mutlak. Di dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-7 dan ke-9, coba kita baca. Ibrani pasal 2 ayat 7 dan 9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi siapa yang lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat dalam waktu yang singkat? Yesus. Ibrani 2 ayat 9. Ini bukan berarti kita sedang merendahkan Tuhan Yesus loh, bukan. Ini kata Alkitab. Justru inilah yang kita kagum, kita sungguh bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kita, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia untuk waktu yang singkat lebih rendah dari malaikat, sedikit lebih rendah. Ya, banyak orang tidak takut firman Tuhan. Ayat-ayat begini dihindari. Roma 5 ayat 18.
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Karena Adam satu orang, manusia satu orang, semua manusia jatuh dalam dosa. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikian juga oleh satu orang manusia, Kristus. Semua manusia mendapat kesempatan untuk selamat, dibenarkan. Ya, jadi jangan dirubah-rubah. Kalau yang berdosa Adam, manusia pertama, maka yang menebus adalah Adam terakhir. Anak Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya Yesus menjadi pokok keselamatan, menjadi teladan. Kalau Yesus tidak jadi manusia, kita tidak bisa meneladani Tuhan. Nanti alasannya, kita kan manusia Pak, mana bisa jadi seperti Tuhan, begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus menjadi manusia, disamakan dalam segala hal sebagai manusia, maka kita semua tidak punya alasan untuk tidak bisa meneladani Tuhan Yesus. Kita harus bisa menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Kita semua dikaruniai sulung roh, supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin ya? Jangan banyak alasan, saudara. Banyak orang beralasan. Ketika Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, rohnya turun ke Hades. Hades adalah istilah Yunani untuk Sheol, sama, turun ke Sheol. Roh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib turun ke Sheol, bayangkan. Roh yang maha tinggi turun ke Sheol, dunia orang mati. Gempar dunia orang mati. Di zaman dulu ada yang menyebutnya gempar di neraka. Itu tidak tepat. Sebab Sheol bukanlah neraka. Gempar di Hades, betul. Gempar di Sheol, benar. Dunia orang mati gempar karena roh Allah yang maha tinggi turun ke dunia orang mati. Ini luar biasa ini. Jadi bukan roh Kristus turun ke neraka, bukan. Tetapi turun ke Hades atau Sheol. Matius 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah, ini dia. Dalam Matius 11 ayat 23. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, roh turun ke Hades, rohnya. Atau Sheol. Atau dunia orang mati. Apapun alasannya. Ingat, yang turun adalah roh Yesus. Jadi Hades dunia atau Sheol ini adalah dunia roh. Ingat baik-baik. Ya. Ini yang disebut banyak orang sebagai geger neraka. Istilah itu tidak tepat. Geger Hades atau Sheol boleh. Geger dunia roh juga boleh. Karena kedatangan Sang Mesias. Lagi-lagi King James Version menerjemahkan Hades menjadi hell atau neraka. Ini tidak tepat. Makanya di New King James Version tidak diterjemahkan lagi menjadi hell, tetapi tetap dipakai istilahnya sebagai Hades. Demikian juga terjemahan-terjemahan yang lain pada umumnya tidak menerjemahkan, tetap memakai Hades.
Sebagaimana di Perjanjian Lama tetap dipakai kata Sheol. Sebab itu bukanlah neraka. Sebab ini Hades atau Sheol ini dunia roh. Roh-roh orang mati ada di sana sementara menunggu peristiwa kebangkitan oleh Kristus. Jelas ya? Kalau itu neraka lalu kebangkitan bagaimana ceritanya? Salah itu. Ya. Jadi setiap orang yang mati, rohnya bukan langsung ke neraka atau ke surga. Karena semua orang yang mati akan mengalami peristiwa kebangkitan nanti ketika Kristus datang kedua kali. Jadi Hades atau Sheol ini adalah tempat penantian sementara, tempat transisi. Ada yang menyebutnya dengan intermediate state. Ya. Bagi roh-roh orang mati di zaman Perjanjian Lama. Sebelum peristiwa kebangkitan daging nanti, kebangkitan tubuh. Nah, yang dimaksud dengan kebangkitan, ada saja orang yang berpikir bahwa kebangkitan itu roh, Pak. Itu sama dengan orang Saduki di zaman Tuhan Yesus, tidak percaya kebangkitan tubuh. Tidak percaya bahwa orang mati akan tubuh, bangkit dan hidup kembali. Itu orang Saduki. Orang zaman sekarang banyak yang kalau ditanya kebangkitan itu apa? Roh atau tubuh? Jawabannya roh. Itu orang Saduki. Tidak percaya kebangkitan. Kesesatan cara berpikir itu karena tidak belajar dengan benar Alkitab. Dan itu akan membawa dampak dalam hidupnya. Yang dimaksud dengan kebangkitan adalah tubuhnya bangkit lagi dengan tubuh fisik dan roh lengkap. Sebab tubuh tanpa roh itu bukan hidup tapi mati. Demikian juga roh tanpa tubuh itu bukan hidup, itu masih mati. Contoh kebangkitan itu didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bangkit tubuhnya, tubuh fisik. Ya, bisa dipegang. Thomas mencocokkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus. Bisa dipegang. Tuhan setelah bangkit makan ikan. Benar-benar bangkit, bukan pura-pura bangkit. Atau bangkit versi lain, versi roh. Bukan. Bangkit itu kebangkitan tubuh. Hidup lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dunia roh ini nanti akan mengalami roh-roh itu akan dibangkitkan. Nanti akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, inilah yang kalau orang tidak mengerti nanti akan menjadi masalah. Bapak Ibu pastikan mengikuti sesi ini dan lanjutannya, ya. Ini seluruhnya ada 2 sesi. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi 2. Pastikan Bapak Ibu mengikuti supaya lengkap, ya. Mestinya kita semua itu belajar loh sampai di waktu kita hidup, mati, setelah mati bagaimana rohnya, setelah itu rohnya bangkit atau tidak, setelah itu siapa saja yang bangkit, lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus datang kembali. Mestinya begitu. Seminar ini memang sengaja kita adakan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, mestinya kita semua mengharapkan kedatangan Tuhan. Kita semua mengharapkan dunia zaman sekarang makin tidak aman. Roh-roh sahabat kita, orang percaya masih ada di Firdaus bersama Tuhan. Menunggu hari yang mulia itu ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Harusnya kita semua
mengharapkan hal itu. Ya, kita semua akan menantikan hal itu dan menyambut kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu, pada sesi 1 ini kita akan lanjutkan pada sesi 2. Pastikan Bapak Ibu ikut agar lengkap dan utuh. Biasakan kalau belajar sesuatu itu sampai tamat. Jangan cuma mendengar sesi 1 saja. Ya, saya percaya kebenaran ini akan memberkati kita semua, mencerahkan setiap kita, agar di masa depan kita mempunyai sikap hati yang benar, mempunyai pengertian yang benar. Itulah yang akan memotivasi hidup kita. Ada amin ya? Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan sesi kedua. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus turun ke dalam Hades, apa yang dilakukannya di sana? Apa yang Tuhan lakukan di alam maut, di dunia orang mati, di dunia roh, di Hades atau Sheol? Kita harus mengerti sebab ini adalah kebenaran. Ya. Oke, jadi Hades atau alam maut itu bukanlah neraka. Mengapa? Karena bukan dunia fisik, dunia roh. Mengapa neraka itu harus dunia fisik atau surga? Karena tubuh semua orang akan dibangkitkan. Dibangkitkan itu memiliki tubuh fisik lagi. Tubuh kemuliaan untuk orang percaya dan tubuh kebangkitan biasa untuk orang yang fasik selama hidupnya. Kalau kita mau gambar baik-baik ya, demikian Bapak Ibu. Jadi roh Tuhan Yesus turun ke Hades. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di Hades? Di dunia orang mati. Ini yang akan kita bahas ya. Tadi King James sudah kita bahas bahwa King James Version menerjemahkan Hades menjadi hell, neraka. Itu tidak tepat. Makanya direvisi di New King James Version, Hades tetaplah Hades. Ya. Oke. Nah, jadi kalau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia orang mati, kita harus baca Alkitab. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Allah di sini tentu Allah Bapa maksudnya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia.
tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini ada masalah nih. Di Sheol atau Hades, di dunia roh, roh Tuhan Yesus memberitakan Injil, dikatakan di sini, di ayat 19. Injil itu adalah kabar baik. Memberitakan kabar baik. Ini kalau dalam bahasa Indonesia memberitakan Injil, orang mudah salah persepsi. Makanya ada orang tertentu yang mengartikan ini, oh masih bisa bertobat ya setelah mati. Diinjili oleh Tuhan Yesus supaya bertobat. Bukan itu maksudnya. Makanya dulu ada pernah beredar teologi penginjilan dunia orang mati. Itu tidak tepat. Salah total. Sebab Tuhan ada di dunia orang mati bukan menginjili maksudnya supaya bertobat. Bukan. Memberitakan di sini dalam teks asli Alkitab. Dipakai kata ekeruxen. Dari akar kata kerusu. Artinya to proclaim. To preach, memproklamirkan diri, memberitakan kabar baik di dunia orang mati, yaitu memproklamirkan kemenangannya di kayu salib. Sudah selesai, tugas yang diberikan Bapaknya sudah selesai, berhasil, sempurna. Ya, jadi diberitakan di dunia orang mati. Mengapa? Karena itu merupakan kabar baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang saleh yang ada di perjanjian lama, yang rohnya ada di dunia orang mati. Itu kabar baik. Yesus menang. Itu akan ada pembebasan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 56, ya. Kita baca Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 56. Tuhan Yesus berkata begini sebelum kematiannya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham ada di mana? Di Sheol, di Hades. Roh Abraham bersukacita melihat Sang Mesias sudah lahir ke dunia. Dan akan bersukacita lagi ketika roh itu datang melawat Hades. Tentu saja di Hades hari itu akan terjadi gempar. Sang Mesias hadir, gempar. Memproklamirkan kemenangannya. Dan itu merupakan kabar baik. Injil kabar baik. Bagi orang-orang saleh perjanjian lama. Karena itu adalah hari pembebasan. Pembebasan roh-roh orang saleh perjanjian lama. Untuk dibawa ke atas. Kemana itu? Ke Firdaus. Tapi hari itu orang-orang fasik akan menyesal. Karena tidak dibawa oleh Tuhan. Tetap tertinggal di dunia orang mati, sengsara. Bahkan nanti ada yang lebih sengsara lagi. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mereka dibangkitkan untuk dibakar di lautan api. Itulah yang disebut kematian kedua. Kita baca lagi Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia di situ Tuhan Yesus. Naik ke tempat tinggi di situ Firdaus. Yang naik apanya? Rohnya dari Hades atau Sheol ke Firdaus. Ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia membawa tawanan di situ, ia membawa roh-roh orang saleh perjanjian lama. Ayat 9, bukankah ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bapak Ibu kalau mendengar bagian bumi yang paling bawah, itulah Hades atau Sheol atau dunia orang mati atau alam maut. Itulah alam yang dialami oleh orang kaya yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Lazarus ke pangkuan Abraham, ke Firdaus. Ya. Sejak peristiwa itu, maka setiap orang yang mati, misalnya kita nanti mati, orang-orang zaman perjanjian baru setelah salib, kalau mati rohnya tidak ke Sheol lagi atau ke Hades, tapi langsung menuju Firdaus atau pangkuan Abraham. Roh, ingat ya, rohnya, tubuhnya dikubur, kembali menjadi debu, mati. Tapi rohnya menuju Firdaus, itulah dunia roh yang nyaman bersama Tuhan. Masih berbentuk roh, belum berbentuk tubuh fisik. Karena belum dibangkitkan. Ya. Jadi zaman sekarang kalau ada orang mati dibagi dua. Orang percaya menuju ke Firdaus, orang fasik menuju ke Hades atau Sheol. Dunia orang mati yang sangat menyengsarakan. Di sana menjadi tawanan. Menjadi tawanan yang dipenjara. Makanya Sheol dunia orang mati atau alam maut itu kesannya seram dan sengsara di sana. 1 Petrus 4 ayat 6. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sama nih, di sini dikatakan Injil diberitakan. Dalam teks asli dipakai kata euangeliste, dari akar kata euangeliso. To proclaim good news, memberitakan, memproklamirkan kabar baik kepada orang mati. Maksudnya roh orang mati. Mengapa dikabarkan? Setelah dikabarkan dihakimi. Untuk dihakimi secara badani. Secara fisik dihakiminya. Padahal kita tahu itu dunia roh. Artinya nanti akan dibangkitkan dengan tubuh fisik untuk menerima hukuman bagi orang fasik, untuk menerima surga bagi orang benar. Itu artinya secara fisik. Ya. Jadi bukan penginjilan terhadap orang mati supaya bertobat, tetapi untuk dihakimi. Diproklamasikan bahwa aku telah mati, aku telah menang terhadap maut. Sekarang kamu semua akan dihakimi. Begitu ceritanya ya. Nah, kisah berikutnya yang belum terjadi sampai hari ini. Parousia. Parousia ini adalah hari Tuhan. The second coming. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu sekalian, mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan dan mengenai waktunya sudah saya bahas di truth.id di seminar yang lalu dengan judul End of the World, akhir zaman. End of the World. Sesi 1 dan sesi 2. Bapak Ibu kalau mendengar harus lengkap sesi 1 dan sesi 2. Supaya pengertiannya juga lengkap. Ya. Di samping itu ada satu topik lagi, saya beri judul Left Behind. Itu juga 2 sesi Left Behind. Silahkan dilihat. Silahkan didengar. Untuk dipelajari supaya pengertian Bapak Ibu menjadi lengkap.
mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, mengenai waktunya kapan. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, apa yang terjadi? Yang pasti akan terjadi kebangkitan yang pertama. Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Kita baca dulu ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Tidur di dalam debu tanah artinya mati. Akan bangun, maksudnya dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi sejak zamannya Daniel sudah ditulis di kitab suci bahwa orang yang mati nanti akan mengalami kebangkitan. Ada dua golongan. Yang pertama, orang benar akan mendapat hidup yang kekal, tapi orang fasik akan mengalami kehinaan atau kengerian yang kekal. Roma 8 ayat 11. Kita harus baca Alkitab banyak sekali Bapak Ibu. Agar apa yang kita bahas ini benar-benar menurut Alkitab. Jangan menurut pikiran sendiri. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, nah roh Dia ini roh siapa? Roh Bapa di surga. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi jika Roh Kudus diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Betapa luar biasanya kebenaran ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, Roh Kudus yang dulu membangkitkan Tuhan Yesus sekarang tinggal dalam diri kita. Dan nantinya akan membangkitkan kita dari kematian ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baik, jadi kita harus mengerti. Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Itu Yohanes 5 ayat 29. Senada dengan kebenaran yang tadi. Kisah Rasul 24 ayat 15. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi kedua kali, yang dibangkitkan itu semua orang. Baik orang baik maupun orang jahat. Baik orang percaya maupun tidak percaya. Semua mengalami kebangkitan. Cuma bedanya kalau orang benar dibawa Tuhan ke langit baru, bumi baru, surga. Tapi orang fasik ditinggal di bumi yang menjadi lautan api. Mengalami kengerian kekal. Ya, nah, jadi kita sudah mengerti sekarang bahwa kebangkitan dialami oleh semua orang. Dan kebangkitan itu kebangkitan tubuh, fisik. Ya, bukan kebangkitan maya atau roh, bukan. Ya, urut-urutannya adalah sebagai berikut. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga.
Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nanti urut-urutannya ketika Tuhan Yesus datang, yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Kemudian yang terjadi. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ketika orang mati dibangkitkan semuanya, lalu yang masih hidup diubah seketika, enggak dimatikan dulu lalu dibangkitkan, enggak. Diubah seketika tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan. Itu maksudnya. Ya. Ayat 53-nya, karena yang dapat binasa ini, tubuh yang sekarang ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Harus mengenakan tubuh yang baru yang tidak bisa binasa. Bukan mengenakan roh. Kalau roh sudah dari dulu roh ketika mati, ya. Itulah sebabnya tidak bisa mati lagi nanti. Nah, kemudian yang mati dibangkitkan tadi dan yang masih hidup diubahkan tadi bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan dan selamanya bersama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ya tetap di angkasa, nggak menjejakkan bumi kakinya di bumi. Tetap di angkasa. Manusialah yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu. Lalu secara fisik dibawa Tuhan ke langit baru, bumi baru. Kerajaan surga. Ya, itu maksudnya. Jadi orang-orang itu akan bangkit dengan tubuh fisik. Yang disebut tubuh kemuliaan. Kalau orang fasik, tubuh fisik biasa saja, bukan tubuh kemuliaan. Disebut juga tubuh ini tidak bisa mati. Disebut juga tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Yang kita kenakan hari ini tubuh duniawi. Tubuh surgawi nanti yang diberikan Tuhan pada waktu kebangkitannya. Kebangkitan kita semua. Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tentu saja. Tubuh kemuliaan nanti tidak bisa mati. Ya. Kemudian disebut juga tubuh rohaniah. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-44. Ini sama. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh kita sekarang ini tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Bukan yang dibangkitkan adalah roh, bukan itu. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Apa itu? Tubuh fisik, tubuh kebangkitan yang tidak bisa mati lagi. Yang rohaniah. Sifatnya rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ingat, itu bukan roh loh, tubuh. Sebab kalau roh nggak pakai kata tubuh, ya roh saja. Jelas ya? Nah, yang tertinggal di bumi, ketika orang-orang percaya dibawa Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan, dan dibawa ke langit baru, bumi baru, maka yang tertinggal di bumi seperti ini. Wahyu 20 ayatnya yang ke-14. Lalu maut
dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata limnentopuros, danau api. Jadi yang tertinggal di bumi tidak bisa berusaha dengan kekuatannya sendiri lalu selamat. Ada banyak ajaran yang salah itu. Yang ketinggalan berusaha dengan darahnya sendiri supaya selamat. Gak bisa. Mengapa? Karena setelah orang-orang kudus dibawa Tuhan ke langit baru bumi baru, yang tertinggal di bumi mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api, limnentopuros. Limnentopuros sebenarnya terjemahannya danau api. Mengapa disebut danau bukan lautan? Sebab langit dan bumi yang akan lenyap ini hanya sebagian kecil dibandingkan jagat raya. Amin ya. Nah, ada film yang judulnya Left Behind. Di dalam film itu yang tertinggal tidak terangkat masih bisa berusaha supaya selamat. Nah, ini salah. Ini tidak alkitabiah. Ya, Bapak Ibu jangan belajar dari film. Karena film belum tentu benar. Belajarlah dari Alkitab. Yang tertinggal di bumi tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Karena hari itu, itulah Judgment Day. Hari penghakiman atau hari penghukuman. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Ya. Nah, semuanya akan musnah oleh api. Coba kita baca ya, 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Dulu dimusnahkan oleh air bah di zamannya Nuh. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara dari api. Masih dipelihara dari api. Belum kena api. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nanti kena api. Coba kita baca ayat 10 dan 12-nya ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi langit dan bumi ini akan hancur, hangus oleh api. Sama dengan yang kitab Wahyu tadi tulis, limnentopuros. Langit dan bumi akan menjadi danau api di jagat raya ini. Dan itulah yang membinasakan orang-orang fasik, roh-roh jahat, setan atau iblis. Ini mengerikan. Ayat 11-nya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita harus hidup saleh sebab langit dan bumi ini akan lenyap oleh api. Kalau orang tidak takut kebenaran ini ya, dia akan menyesal di dalam kekekalan dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Lautan api inilah yang disebut di dalam teks asli Alkitab dengan istilah Gehenna. Gehenna ini adalah langit dan bumi yang menjadi lautan api. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia neraka. Dalam bahasa Inggris hell. Inilah neraka atau hell itu. Jadi kalau ada orang bersaksi aku sudah ke neraka Pak, itu tidak tepat atau bohong. Yang benar adalah ia diberi penglihatan tentang neraka, itu benar, bisa. Tapi kalau aku sudah ke neraka Pak,
itu bohong. Sebab neraka itu belum ada. Neraka itu adalah langit dan bumi yang akan jadi lautan api ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kita harus taat pada firman Tuhan, jangan ngarang-ngarang sendiri. Dan peristiwa ini, kedatangan Tuhan, langit dan bumi akan lenyap ini, terjadinya sangat cepat dan global. Coba kita baca Matius 24 ayat 27. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ini yang berkata Tuhan Yesus loh. Bahwa kedatangannya akan tiba-tiba dan sangat cepat. Dan semua orang dapat melihatnya, kedatangan Tuhan itu. Matius 24 ayat 30. Ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang. Di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan. Dan semua orang bisa melihat tanda Anak Manusia itu. Jadi bukan datang diam-diam seperti di film. Datang diam-diam lalu manusia diangkat menjadi sinar, bajunya jatuh. Bukan. Kedatangan Tuhan yang benar itu bisa dilihat dengan mata. Menurut Alkitab. Sehingga orang benar nanti juga naik dengan tubuh kemuliaan bisa dilihat. Secara fisik. Ketemu Tuhan secara fisik, tubuh kemuliaan. Bersama-sama dengan Tuhan menuju langit baru, bumi baru. Selama-lamanya di kerajaan surga. Makanya ya, kalau kita mengerti ini kita tentu menantikan hari itu tiba. Di mana tidak ada penyakit. Di mana setan, roh jahat dan orang-orang fasik sudah tidak ada lagi. Di langit baru, bumi baru, hanya ada kebenaran. Hanya ada Tuhan yang memimpin kita. Dan kita semua akan berkumpul orang-orang percaya di sana. Dan di sana tidak ada air mata lagi. Ya, kita bisa gambar ringkasannya sejak kita belajar dari sesi pertama. Bapak Ibu yang belum melihat sesi pertama, silakan di truth.id. Judul daripada seminar ini adalah Surga dan Neraka Gempar. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah garis waktu. Di sini adalah zamannya perjanjian lama, di sini salib, di sini zamannya perjanjian baru. Di zaman perjanjian lama ini, kalau orang mati, siapapun dia, orang saleh maupun bukan, termasuk Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Semua yang mati turun ke dunia orang mati yang disebut Sheol. Kecuali Henokh, Elia, dan Musa. Naik secara fisik hidup-hidup tidak mati dan rohnya tidak pernah ke Sheol. Kemana tempatnya? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas itu lokasi fisik. Sebab Henokh, Elia, dan
Musa dibangkitkan secara fisik. Kita sudah bahas mengenai ini ya di sesi yang lalu. Ini adalah ringkasannya. Baik, kemudian inilah yang namanya Sheol, yaitu dunia roh. Jadi yang menuju Sheol sini adalah rohnya, roh manusia. Ya. Nah, sepanjang perjanjian lama menantikan datangnya Sang Mesias. Ini pemenuhan daripada nubuatan di Alkitab. Kejadian 3 ayat 15. Yang disebut dengan proto-euangelion. Proto-evangelium. Injil yang pertama. Kabar baik yang pertama itu Kejadian 3 ayat 15. Akan ada yang meremukkan kepala si ular. Artinya manusia ada harapan untuk selamat. Ya. Lalu terjadi salib ketika anak Allah yang tunggal turun inkarnasi ke bumi. Menjadi bayi Yesus. Menjadi manusia. Menjadi benar-benar manusia. Bukan pura-pura jadi manusia. Itulah sebabnya kita lihat Yesus dicobai oleh iblis. Bukan pura-pura dicobai. Yesus bisa jatuh, kemungkinan bisa, tapi Yesus tidak mau jatuh. Sebagai manusia bisa dicobai, tapi Yesus memilih menang, taat sampai mati. Sebab ia melakukan kehendak Bapanya di surga. Demikian juga kita harus menang seperti dia menang. Taat sampai mati. Jadi Tuhan benar-benar menjadi manusia. Mengosongkan diri. Kenoo. Meninggalkan kemuliaannya. Mengambil rupa seorang hamba. Yaitu manusia. Sebagai manusia. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dan sebagai manusia juga ia mati. Bedanya dengan manusia lain, ia lahir melalui rahim Maria bukan hasil hubungan suami dan istri. Dan sehingga rohnya bukan berasal dari replikasi Hawa atau Yusuf, bukan. Tapi rohnya datang dari surga. Roh anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang inkarnasi. Roh masuk ke dalam daging. Daging manusia. Dan ini mutlak. Harus mengosongkan diri. Kalau Yesus sebagai Allah, masih kemuliaannya tidak dikosongkan sebagai Allah. Yang pertama, ia tidak bisa mati. Yang kedua, ia tidak bisa menggantikan tempat manusia. Sebab kalau yang berdosa manusia, harus digantikan oleh manusia juga. Yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus harus jadi manusia. Selain itu, Yesus harus jadi manusia supaya ia bisa merasakan juga apa yang kita alami. Supaya ia bisa menjadi imam besar bagi kita semua. Kitalah imamat-imamat yang rajani, imam besarnya Tuhan Yesus. Supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita dikaruniai sulung roh. Artinya, supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin ya? Semua ini jelas dijelaskan oleh Alkitab. Banyak orang tidak membacanya secara lengkap. Banyak orang sukanya pilih-pilih ayat. Terus memasukkan idenya sendiri. Sehingga tidak terjadi sistematika teologi yang benar. Sehingga doktrin yang dihasilkan tidak alkitabiah. Amin Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, rohnya turun ke Sheol. Sehingga gempar dunia orang mati. Pasti gempar. Sang Mesias turun ke dalam dunia orang mati. Apanya yang turun?
rohnya, roh Yesus, roh Kristus turun. Apa yang dikerjakan di dunia orang mati? Yang pertama, memproklamasikan kemenangannya. Dan itu adalah kabar baik bagi orang-orang perjanjian lama. Yesus sudah menang. Roh-roh yang ada di sana, khususnya roh-roh orang saleh, sangat bergembira. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, Abraham bapakmu itu suka melihat hariku. Ia bersuka cita. Ia telah melihatnya. Abraham tahu Yesus sudah datang. Dan ketika Tuhan Yesus rohnya datang ke Sheol, Abraham lebih bersuka cita lagi. Semua orang saleh bersuka cita. Yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia orang mati, Ia membebaskan orang tawanan di perjanjian lama di Sheol itu. Roh-roh orang mati dibawa ke atas. Kemana itu? Ke Firdaus. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya itu dipakai istilah pangkuan Abraham. Ingat ya, yang dibawa naik ini adalah roh. Masih berbentuk roh. Artinya, Firdaus ini atau pangkuan Abraham ini dunia roh juga. Bedanya dengan Sheol atau Hades, di Perjanjian Baru istilahnya pakai bahasa Yunani, yaitu Hades. Bedanya Firdaus dan Hades, di Hades suasana tidak nyaman, penjara. Tapi di Firdaus bersama Tuhan, pangkuan Abraham. Itulah suasana yang nyaman di dunia roh di sana. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu masih bersama saya? Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Firdaus atau pangkuan Abraham ini dan Sheol atau Hades ini adalah tempat penempatan sementara di mana roh orang mati sementara ada di sana. Menunggu kebangkitan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jelas ya semuanya ya. Tempat sementara, masa transisi. Atau yang disebut dengan intermediate state. Kalau orang tidak percaya akan intermediate state ini, saya mau tanya, ketika orang mati rohnya kemana? Langsung ke neraka atau surga? Kalau langsung nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk apa? Kebangkitan maksudnya apa? Nanti yang di surga dipanggil lagi, dibangkitkan lagi atau bagaimana? Tidak cocok Bapak Ibu. Inilah kebenaran. Kebenaran itu satu dengan yang lain saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi, progresif. Itu ciri kebenaran, natur kebenaran. Amin ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saat ini kita posisinya ada di sini. Kalau kita semua yang percaya Tuhan, umat Tuhan, mati, kita akan langsung roh kita menuju Firdaus. Menunggu apa? Menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disebut dengan parousia. The second coming disebut parousia. Ingat ya, Tuhan Yesus datang yang kedua kali secara fisik. Ingat pada waktu Tuhan naik secara perlahan secara fisik, lalu ada malaikat berkata, nanti ia akan datang sama seperti waktu ia naik. Kepada orang-orang yang melihat ke angkasa hari itu. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dapat dilihat orang banyak di awan-awan. Maka roh yang ada di Firdaus ini akan dibangkitkan
diberi tubuh, lalu menyambut Tuhan di angkasa, di awan-awan. Diberi tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Sedangkan roh orang mati yang ada di Sheol atau Hades, dibangkitkan juga, diberi tubuh untuk ditinggal di bumi yang akan menjadi lautan api. Itulah Gehenna. Itulah hell. Itulah neraka. Dengan tubuh fisik, orang-orang fasik akan dibakar di neraka. Sedangkan orang benar yang menyambut Tuhan di angkasa akan dibawa ke langit baru dan bumi yang baru. LB3. Itulah yang disebut dengan surga. Jadi surga adalah dunia fisik, Bapak Ibu. Amin ya. Mungkin ini agak rumit ya karena detail. Tapi kalau kita mengerti hal ini, dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan sangat luar biasa. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita dibangkitkan, kita semua memiliki kesadaran. Jadi waktu kita menyongsong Tuhan Yesus nanti kita masih sadar. Bukannya lupa, bukannya amnesia, kehilangan ingatan. Sebab kalau kehilangan ingatan nanti nggak ketemu Tuhan Yesus, dia tidak mengerti. Tuhan Yesus pernah mengisahkan kisah antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya ini di alam maut di Sheol itu masih ingat saudaranya. Bahkan ia menyesal, tapi sudah terlambat. Ya. Jadi kita sadar oleh sebab itu betapa ngerinya nanti kalau langit dan bumi menjadi lautan api. Banyak orang nggak takut dengan neraka. Mengapa? Mereka pikir kalau mereka mati lalu mereka tidak ingat apa-apa dan tidak merasa apa-apa. Padahal dibangunkan lagi. Diberi tubuh yang baru dibuang ke neraka. Ditinggal di bumi yang menjadi neraka ini. Itu sangat mengerikan. Ya, baik. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya, coba diperhatikan baik-baik ya. Dunia roh orang mati itu memang ada. Saya heran loh, banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia orang mati, waktu mati rohnya kemana? Alkitab berkata, Tuhan membebaskan para tawanan, turun ke bumi yang paling bawah. Itu istilah untuk Sheol. Ya, jangan melawan Alkitab Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya tempat penantian sementara, sebelum kita semua dibangkitkan secara fisik pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu memang ada intermediate state, yaitu Hades atau Sheol untuk orang fasik, dan untuk orang benar adalah Firdaus. Ada yang tanya kepada saya, loh Pak, itu Eden disebut Firdaus juga Pak? Ya, Firdaus itu menunjukkan tempat yang nyaman, suasana yang nyaman. Jadi kalau dunia roh yang disebut Firdaus itu beda dengan Taman Eden. Ini dunia roh yang nyaman, menunggu untuk dibangkitkan. Ya. Nah, surga dan neraka juga dunia fisik. Sebab tubuh kemuliaan itu adalah
tubuh rohaniah atau tubuh surgawi yang fisik. Demikian juga tubuh kebangkitan orang fasik, itu fisik. Pokoknya yang namanya kebangkitan itu pasti bukan roh. Karena kebangkitan itu hidup lagi, tentu fisik. Hal ini sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika bangkit bukan roh yang bangkit, tapi fisik. Masih ingat ketika suatu saat para murid ada di ruangan, Tuhan menembus tembok, muncul tiba-tiba. Lalu para murid berkata apa? Hantu. Dalam Alkitab bahasa Indonesia. Padahal maksudnya bukan itu. Teks aslinya berkata pneuma. Artinya para murid punya pengertian gini, yang sudah mati bisa muncul dalam bentuk roh. Tapi apa kata Tuhan? Ini aku bukan roh. Thomas, cucukkan tanganmu di jariku. Dicucukkan Thomas, dan Thomas menangis, ampun Tuhan. Aku sekarang melihat bahwa memang engkau ini bukan roh. Ingat ya, kebangkitan itu tubuh dan roh, dua-duanya harus ada. Tidak bisa hanya satu saja, satu tubuh tanpa roh atau roh tanpa tubuh, tidak bisa. Yang namanya hidup harus ada tubuh, harus ada roh. Ya. Dan Kristus ketika mati di kayu salib, rohnya bukan turun ke neraka. Gempar ini karena roh Allah, roh Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Roh Tuhan Yesus turun ke Hades untuk memproklamirkan atau memberitakan kemenangannya. Dan itu adalah kabar baik. Lalu membebaskan orang-orang saleh perjanjian lama untuk dibawa ke Firdaus, yaitu ke atas. Hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Begitu Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari kita baca sekali lagi 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 sampai ke-15. Apa yang harus kita lakukan hari ini Tuhan? Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, ini dia kesimpulannya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika langit dan bumi ini akan hancur demikian, dan kita punya tubuh fisik kebangkitan, dan kita akan melihat semuanya ini, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup agar diperkenan Tuhan. Agar pada hari itu, kalau langit dan bumi terbakar oleh api, kita sudah diangkat Tuhan dan bersamanya sampai selama-lamanya. Dunia hari itu sangat mengerikan, kelam, jadi lautan api. Mengerikan, langit dan bumi akan jadi Gehenna atau neraka. Oleh sebab itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita lanjutkan ya, ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api itu.
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi kita semua sekarang sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 14. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itu yang penting. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kalau nanti Tuhan Yesus datang kembali, kita harus didapatinya tidak bercacat, tidak bercelah. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak orang hidupnya tidak suci, tidak kudus. Mengapa? Sebab banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu. Sebab ia dibebani oleh banyak keinginan. Sehingga fokusnya bukan langit baru, bumi baru. Fokusnya, harapannya bukan kedatangan Tuhan. Hidupnya tidak bisa berlari dalam pertandingan iman. Karena ada beban dan dosa. Beban di situ banyak keinginan, ingin ini, ingin itu. Tidak pernah puas. Dosa, masih hidup dalam dosa. Banyak orang tidak takut loh. Nanti langit dan bumi ini akan menjadi lautan api. Menjadi Gehenna. Menjadi neraka. Itulah kematian yang kedua. Banyak orang tidak takut. Salah mengerti bahwa semua kita nanti dibangkitkan. Termasuk orang fasik akan dibangkitkan. Tapi orang fasik akan mengalami kehinaan kekal. Kengerian kekal di lautan api. Unsur dunia terbakar hangus. Termasuk orang fasik. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat firman Tuhan berkata, betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Maka dari itu jangan punya keinginan. Dunia ini sangat menarik. Banyak orang tertarik kepada dunia ini. Mari kita belajar melepaskan segalanya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Mari kita katakan dengan tulus. Mari kita katakan dengan tulus. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari, takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu.
Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai menyesal. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja, setiap saat, bisa nanti malam, bisa besok, bisa tahun depan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga setiap saat. Kita harus hidup betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Jangan mendengar ke kiri ke kanan. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Sebab itulah yang menyelamatkan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, di mana Tuhan berkenan atas seluruh hidup kita. Jangan agamawi. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah teladan bagi sesama, agar banyak orang bisa merasakan ada Roh Kristus di dalam diri kita, sehingga semua orang boleh juga selamat. Mari kita arahkan harapan kita kepada kedatangan Tuhan. Katakan dengan tulus, Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kebenaran ini sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian harus mengerti gambar besar dari semua ini, sehingga kita boleh hidup takut akan Tuhan, takut yang benar, sehingga kita tahu bahwa kita harus hidup betapa suci dan salehnya. Aku harus hidup. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih Engkau berkati firman-Mu ini, agar setiap orang yang mendengarnya dicerahkan dan mengerti, dan hidupnya diubahkan. Tuhan berkati program gereja-Mu dimanapun berada, khususnya melalui channel ini, Truth.id.
Tuhan berkati agar banyak orang mengenal kebenaran, mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Sehingga ia pun menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua pihak yang mendukung program ini. Kau berkati berlimpah-limpah agar persembahan ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin.